Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ainuriza, NPM 192151006 dari kelas 2019A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuktikan suatu luas segitiga menggunakan PowerPoint. Minggu kemarin saya sudah membuat konstruksi sebuah segitiga seperti ini, bagian-bagiannya, dan juga saya sudah menyiapkan bagian keterangannya seperti alas, tinggi, dan juga rumus untuk luas segitiga. Setelah itu kita mulai saja ke cara pembuktiannya. Yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan satu buah segitiga yang utuh. Lalu kita bisa meletakkan garis yang rotasinya 90 derajat ataupun 180 derajat. Di sini saya akan menggunakan garis yang 90 derajat. Kita sesuaikan ukurannya. Karena ini ada di belakang segitiga, saya akan ubah dulu ke depan segitiga seperti ini. Kita bisa menyesuaikannya sesuai dengan tinggi segitiga. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan bagian keterangannya terlebih dahulu. Kita blok alas dan tinggi. Lalu kita pindahkan ke sini. Sini sebuah alasnya. Kan kejauhan ya. Jadi kita bisa menyesuaikan ya tempat-tempatnya. Sesuaikan saja. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita blok semuanya yang tadi, garis ini, lalu segitiga, lalu T, tinggi, dan juga alas. Kalian bisa menggunakan shift lalu tekan bagian-bagian yang ingin diblok. Setelah itu kita ke animation, lalu kita klik appear. Nah, setelah itu kita klik animation pen untuk kita bisa melihat bagian-bagian animation yang sudah kita terapkan. Setelah itu kita siapkan dulu bagian yang lain dari sebuah segitiga tadi, yaitu bagian ini. Nah, kita blok, lalu kita copy paste, lalu kita alihkan ke sini. Saya akan menuju grup untuk menyesuaikan tempatnya, lalu kita ungroup. Nah, ini, lalu kita copy paste lagi bagian ini, pindahkan lagi ke sini. Kita sesuaikan dulu ya tempatnya. Nah, setelah itu kita letakkan garis ini untuk membagi segitiga ini. Kita bisa sesuaikan ininya ya, ukurannya. Nah, untuk bisa menyesuaikan, saya menggunakan segitiga yang ini. Nah, seperti ini ternyata kurang bawah ya. Lalu kita kembalikan lagi segitiga yang ini. Kemudian kita klik garis yang ini, lalu kita klik appear.
untuk memunculkan bagian garis tersebut. Kemudian kita klik add animation, klik push aja yang emphasis, bagian emphasis. Nah, setelah itu kita klik tanda panah yang di sampingnya, lalu klik timing. Kita gunakan durasi 2 detik saja. Oke, klik OK. Setelah itu kita, karena gunting sudah kita sesuaikan di sini ya, di garis yang akan membagi dua sebuah segitiga tadi. Nah, kita klik animation, lalu kita klik appear untuk dimunculkan. Nah, setelah itu lalu kita gunakan layout ya untuk menggerakkan gunting tadi. Nah, karena ini ke bawah, kita arahkan efek optionnya yang tadi. Nah, yang to left kita pilih to left karena ini akan bergerak ke arah kiri, karena kita akan memotong sebuah segitiga ke arah kiri. Klik to left. Nah, maka akan seperti itu yang tadi berkedip-kedip ya, untuk menandakan bahwa bagian tersebut akan potong, akan dibagi. Karena tadi terlalu cepat ya waktunya, kita ganti saja timingnya. Kita klik tanda panah di samping, lalu klik timing, lalu kita ubah waktu atau durasinya jadi 2 detik saja, atau terserah sih gimana kalian itu durasinya secepat apa. Nah, seperti itu. Karena ini guntingnya seperti di bawah segitiga ya, kita akan bring to on. Setelah itu kita blok semuanya yang bagian dari segitiga tadi, kita blok garisnya, alas tinggi. Nah, lalu kita klik add animation. Nah, kita klik di shape ya, atau kita untuk menghilangkan bagian tadi yang sudah diblok. Setelah itu kita letakkan satu buah segitiga yang ini, kita letakkan di bagian ini, kita sesuaikan tempatnya ya. Nah, setelah tempatnya sudah menyesuaikan, kita gunakan garis ini, lalu kita sesuaikan ininya dengan segitiga yang barusan. Kita sesuaikan. Nah, jika sudah sesuai, setelah itu kita letakkan juga yang bentuk trapesium ini ke bagian bawah segitiga tadi. Kita sesuaikan tempatnya agar sesuai dengan segitiga tadi. Kemudian kita tambahkan garis juga seperti segitiga yang di atasnya. Kita sesuaikan tempatnya itu sejajar dengan garis putus di atasnya. Nah, jika sudah sesuai, kita blok bagian segitiga yang tadi sudah ditambahkan berikut dengan garis putusnya. Kita blok. Nah, lalu kita klik animation dan klik appear untuk memunculkan. Setelah itu kita klik segitiga yang di atas, lalu kita klik juga garis putusnya, lalu kita klik add animation, lalu kita tambahkan motion pad
bagian line. Nah, karena ini bergeraknya ke bawah, kita bisa sesuaikan bergeraknya itu sesuai dengan yang kita inginkan, tapi saya akan mengubahnya ke arah atas. Setelah itu, karena ini sudah sesuai, kita tambahkan gunting. Guntingnya kita pilih yang 90 derajat. Nah, ini kita pilih gunting. Nah, setelah itu kita atur ukuran guntingnya. Setelah kita atur, kita simpan di bagian ini. Nah, setelah sesuai, kita pilih animation, klik appear untuk dimunculkan. Setelah itu kita klik gunting tersebut, lalu kita klik add animation. Kita pilih seperti tadi gunting yang pertama, kita pilih layout, kita atur efek atau arah option gunting tadi ke atas. Nah, karena tadi itu waktunya terlalu cepat, saya akan mengubah timingnya 2 detik saja, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Setelah itu kita blok yang segitiga ini, lalu kita animation, kita add animation, lalu kita hilangkan. Nah, setelah itu kita tambahkan, kita letakkan di bagian ke atas kan, seperti ini. Bagian satu yang lagi. Nah, kita blok kedua buah segitiga ini, lalu kita klik animation, kita klik OK. Setelah itu kita letakkan keterangan setengah tinggi ini, kita letakkan bagian ini. Nah, setelah itu kita juga akan meletakkan setengah T lagi di bagian segitiga atas yang sudah dibagi tadi di sini, karena ini posisinya tidak kurang sesuai ya, jadi kita sedikit atur segitiga ini ke samping seperti ini. Setelah itu kita klik keterangan yang tadi, lalu kita klik animation, lalu kita klik appear untuk dimunculkan. Sudah dimunculkan ini, kita pilih, kita klik panah yang di samping ini, lalu kita klik start with previous. Setelah itu kita klik segitiga di atas ini, kita blok dengan segitiga yang di sampingnya, lalu kita klik add animation, kita pilih disappear untuk menghilangkan. Setelah segitiga yang tadi kita hilangkan, yang ini, dua ini, kita juga akan hilangkan yang setengah T ini, keterangan ini, supaya nanti pas ini muncul dan sudah dibagi tuh keterangannya itu ikut hilang juga gitu. Kita klik animation, lalu kita klik disappear, lalu kita klik lagi tanda panah di samping, lalu kita klik start with previous supaya nanti lainnya itu bersamaan gitu. Setelah itu kita masukkan bagian segitiga lainnya, kita ambil di sini bagian yang ini dengan yang ini, kita kopas ya, kita pindahkan ke sini. Ini kita hapus saja dulu, lalu
lalu segitiga yang ini kita pindahkan ke bagian segitiga yang ini. Kita tempatkan atau tempatnya itu sesuaikan dengan segitiga ini ya, seperti ini. Lalu ini juga sama, kita sesuaikan dengan segitiga ini, seperti ini. Nah, setelah itu kita blok bagian yang barusan, segitiga ini dan juga ini. Lalu seperti tadi, kita klik animation, lalu kita pilih untuk dimunculkan. Setelah itu kita pilih salah satu segitiga tadi, kita klik, lalu kita klik add animation, lalu kita pilih motion pad yang lain. Nah, karena ini ke bawah nggak sejajar ya, kita pilih segitiga ini, lalu kita klik add animation, lalu kita klik pilih motion pad yang lain untuk menyesuaikan tempatnya ya, segitiga di bawah tadi. Nah, selanjutnya setelah ini disesuaikan dengan tempatnya yang di sini. Nah, tadi itu ada garis putus yang di sini yang belum dihilangkan, jadi sekarang kita hilangkan dulu. Kita pilih disable, hilang. Setelah itu kita klik lagi, lalu kita start with purpose. Nanti hilang itu akan bersama dengan segitiga yang tadi. Setelah itu kita sesuaikan lagi segitiga yang satu lagi di sebelah kiri. Kita klik add animation, lalu kita pilih layout, kita pilih 2 detik, oke. Lalu yang tadi ini klik lagi animation di motion pad line, kita sesuaikan agar segitiga ini bisa pindah ke sini dan menyesuaikan dengan trapesium tadi. Selanjutnya kita isi bagian kerangkanya dan juga kurung kurawal serta bagian-bagian lainnya. Kita copot dulu segitiga ini. Lalu kita sesuaikan tempatnya sesuai dengan segitiga besar yang ini. Nah, seperti ini. Lalu kita munculkan kurung kurawalnya yang ini, kita copas. Kita sesuaikan dengan tinggi segitiga. Kita coba play. Kita tambahkan keterangan sudut-sudutnya, itu sudut A, B, C, D, dan E. Kita copas, masukkan. Kita sesuaikan sudut. Kalau kita sesuaikan tempat sudut A, titik sudut A di bagian ini. Lalu lanjut ke titik sudut B. Sesuaikan tempatnya di kanan bawah. Jadi titik puncak di sini. Lalu di sini, dan E di samping D, sejajar dengan D.
Setelah itu kita masukkan ke tinggi, keterangan tinggi, lalu posisikan di sini. Setelah itu kita blok semua bagian yang baru saja di tempat atau diposisikan. Kita blok yang baru saja diposisikan. Lalu kita klik animation, lalu kita klik appear untuk memunculkan. Setelah semua di animation appear, kita masukkan keterangan pembuktian luas segitiga serta rumus-rumusnya. Di bagian kanan, atau kalau ukuran 18 juga bisa. Kita sesuaikan saja tempatnya. Ini seperti ini. Setelah itu kita klik keterangan tersebut, keterangan luas daerah segitiga. Lalu kita klik animation di sini. Nah, kalau misalkan di sini kita bebas nih mau pilih animation apapun, karena fungsinya nanti untuk memunculkan keterangan itu. Kalian bisa pakai play in, zoom, atau apapun semenarik mungkin ya. Sini saya akan memakai swivel, memilih swivel. Setelah itu, untuk step terakhir saya akan mengecek semua animasi yang sudah diterapkan tadi, karena dalam animasi-animasi ini ada yang harus di step with previous atau di stay after previous. Jadi kalau misalkan stay with previous itu keluar ataupun menghilang atau masuk itu bersamaan. Kalau misalkan stay after previous itu setelahnya itu akan terus bergerak gitu animasinya itu. Jadi gak perlu kita klik-klik untuk menggerakkan animasinya itu. Setelah kita cek semuanya yang stay with previous dan stay after previous, inilah hasil dari pembuktian luas segitiga dengan animasi menggunakan PowerPoint. Dan ini keterangannya. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.